Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lolita dengan NIM 190006002, Malihatunisa Fauziah dengan NIM 190006004, dan Metania Zahra dengan NIM 190006005 akan membahas materi mengenai barisan teori lanjutan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu barisan monoton terbatas atau yang biasa disingkat BMT. Definisinya, BMT ini dikatakan naik jika Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Lalu, BMT dikatakan turun jika Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1. BMT dikatakan tegas jika dalam kata samaan tidak termuat tanda sama dengan pada kata samaan naik atau turun. Jadi, BMT ini dikatakan tegas jika tidak ada tanda sama dengan di sini dan di sini. Ada salah satu contoh, diketahui barisan A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya A pangkat N. Kasus yang pertama yaitu BMT naik. Jika A lebih dari 1, misalkan kita ambil A-nya itu sama dengan 3. Nilai 3 ini kita masukkan ke barisan yang awal. A diganti menjadi 3, A pangkat 2 diganti menjadi 3 pangkat 2, A pangkat 3 diganti menjadi 3 pangkat 3, dan seterusnya. Maka diperoleh barisan 3, 9, 27, dan seterusnya. Dikatakan BMT naik karena makin ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Kasus yang kedua yaitu BMT turun. Jika A lebih dari 0 dan kurang dari 1, misalkan kita ambil A-nya itu 1/3, 1/3 ini kita masukkan ke barisan yang awal. A diganti menjadi 1/3, A pangkat 2 diganti menjadi 1/3 pangkat 2, A pangkat 3 diganti menjadi 1/3 pangkat 3, maka akan diperoleh barisan baru 1/3, 1/9, 1/27, dan seterusnya. Dikatakan BMT turun karena makin ke kanan nilainya akan semakin kecil. Kasus yang ketiga yaitu BMT tidak monoton. Jika A kurang dari 0, misalkan kita ambil A-nya itu negatif 3. Negatif 3 ini kita masukkan juga ke barisan awal. A diganti menjadi negatif 3, A pangkat 2 diganti menjadi negatif 3 pangkat 2, A pangkat 3 diganti menjadi negatif 3 pangkat 3, sehingga diperoleh barisan negatif 3, 9, negatif 27, dan seterusnya. Jika pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan nilai yang negatif. Namun, jika pangkatnya itu genap, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Pada barisan ini, nilai yang pertama itu bernilai negatif. Nilai yang kedua bernilai positif. Nilai yang ketiga bersifat negatif. Nilai yang keempat akan bersifat positif, dan seterusnya. Maka disebut BMT tidak monoton. Kasus yang keempat yaitu BMT konstan. Jika A sama dengan 1, nilai 1 ini kita masukkan ke barisan yang awal, A sama dengan 1, A pangkat 2 menjadi 1 pangkat 2, A pangkat 3 menjadi 1 pangkat 3, maka akan diperoleh barisan 1, 1, 1, dan seterusnya. Karena 1 ini dipangkatkan berapapun hasilnya akan 1, maka disebut BMT konstan. Selanjutnya, teorema kekonvergenan monoton. Jika barisan Xn monoton dan terbatas, maka dikatakan konvergen. Kekonvergenan itu apa? Kekonvergenan itu ialah menuju ke angka tertentu. Nah, jika Xn monoton naik dan terbatas ke atas, maka Xn konvergen dengan limit Xn adalah supremum Xn di mana N anggota N. Supremum itu apa? Supremum adalah batas atas terkecil dari suatu barisan. Lalu, jika Xn monoton turun dan terbatas ke bawah, maka Xn konvergen dengan limit Xn adalah infimum Xn di mana N anggota N. Infimum itu apa? Infimum itu adalah batas bawah terbesar dari suatu barisan. Terdapat salah satu contoh, yaitu buktikan apakah Xn yang didefinisikan oleh Xn sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah seterusnya ditambah 1/n termasuk barisan konvergen atau divergen.
Pembuktiannya, barisan xn ini merupakan monoton naik karena berlaku xn tambah 1 sama dengan xn ditambah 1 per n lebih kecil sama dengan xn. Nah, misalkan kita jumlahkan nilai 1 ditambah 1 per 2 itu akan lebih kecil dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3, maka disebut monoton naik. Selanjutnya akan dibuktikan barisan ini terbatas atau tidak. Untuk melihat pola barisan ini secara numerik, kita perhatikan suku ke n berikut. Xn sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah seterusnya ditambah 1 per n. Sehingga komputasi numerik memberikan data sebagai berikut. Misalkan X suku ke 10, maka hasilnya 2,9290. Lalu jika suku ke-nya itu ke 100, maka hasilnya 5,1874. Jika suku ke 1000, maka yang dihasilkannya itu 7,4855, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa semakin besar nilai n, maka hasil yang dihasilkannya pun akan semakin besar. Berdasarkan suku data barisan ini akan menunjukkan konvergen. Yang selanjutnya barisan bagian. Definisinya, dimisalkan X yang didefinisikan sebagai Xn merupakan bilangan real dan diambil dari barisan bilangan asli naik tegas yaitu N1 kurang dari N2 sampai dengan kurang dari Nk, maka barisan X aksen yang diberikan oleh Xn atau Xn1, Xn2 sampai dengan Xnk disebut barisan bagian atau subbarisan dari X. Contohnya, tentukan barisan bagian dari X yang didefinisikan sebagai 1, 1 per 2, 1 per 3, sampai dengan 1 per N. Penyelesaiannya ialah beberapa barisan bagian dari X yang didefinisikan sebagai 1, 1 per 2, 1 per 3, sampai dengan 1 per N adalah X aksen sama dengan 1 per 2, 1 per 4, sampai dengan 1 per 2N. Dan X double aksen adalah 1, 1 per 3, 1 per 5, sampai dengan 1 per 2N-1. Selanjutnya adalah teorema kekonvergenan barisan bagian atau biasa disebut dengan TKBB. Jika barisan Xn konvergen ke X, maka setiap barisan bagiannya konvergen ke X. Contohnya, buktikan dengan TKBB bahwa limit C pangkat N plus 1 sama dengan 1, di mana C lebih besar dari 0. Pembuktiannya yaitu, dimisalkan C pangkat N plus 1 adalah Zn, sehingga diambil Z2N sama dengan C pangkat 2 dalam kurung N plus 1, sama dengan C pangkat N plus 1 dalam kurung pangkat 2, sama dengan Zn pangkat 2. Sebagai bagiannya, limit C pangkat N plus 1 sama dengan 1. Selanjutnya, dimisalkan Z sama dengan limit Zn, sehingga diperoleh limit Zn sama dengan limit Z2N. Selanjutnya, limit Zn sama dengan limit Zn dalam kurung pangkat 2, dan limit Zn sama dengan limit Zn dalam kurung pangkat 2. Karena Z sama dengan Z pangkat 2, sehingga diperoleh Z dalam kurung Z-1 sama dengan 0. Dan diperoleh Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1. Karena pada soal yang diminta C lebih besar dari 0, untuk N dan Zn monoton naik, maka diambil Z sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa limit C pangkat N plus 1 sama dengan 1. Selanjutnya, teorema Balzon-Weierstrass ialah setiap barisan terbatas selalu memuat barisan bagian yang konvergen. Sebagai contohnya, perhatikan barisan X yang didefinisikan sebagai min 1 dalam kurung pangkat N mempunyai barisan bagian sebagai berikut. X aksen yang didefinisikan sebagai X2N sama dengan min 1 dalam kurung pangkat 2N, dan X double aksen yang didefinisikan sebagai X2N min 1 sama dengan min 1 dalam kurung pangkat 2N min 1. Dapat kita lihat bahwa limit X
aksen sama dengan 1 tidak sama dengan min 1 sama dengan limit X double aksen. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwa barisan tersebut terbatas dan tidak konvergen. Tetapi perhatikan barisan bagian X2N sama dengan min 1 pangkat 2N konvergen ke 1 dan X2N min 1 sama dengan min 1 pangkat 2N min 1 konvergen ke min 1. Sehingga terbukti bahwa setiap barisan terbatas selalu memuat barisan bagian yang konvergen. Selanjutnya, barisan Cauchy. Definisi. Barisan X yang didefinisikan sebagai Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K. Biasanya bergantung pada epsilon sehingga nilai mutlak dari Xm dikurang Xn kurang dari epsilon untuk setiap M N lebih dari sama dengan K. Untuk teoremanya itu ialah bila Xn barisan Cauchy maka Xn terbatas. Pembuktiannya itu ialah misalkan X yang didefinisikan sebagai Xn barisan Cauchy dan diberikan epsilon yang didefinisikan sebagai 1, terdapatlah bilangan asli K sehingga nilai mutlak dari Xm dikurang Xn kurang dari 1 untuk setiap M, N lebih dari sama dengan K. Khususnya untuk M sama dengan K, maka berlaku nilai mutlak Xm dikurang Xn kurang dari 1. Akibatnya nilai mutlak dari Xn kurang dari 1 ditambah dengan nilai mutlak Xk untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Ambil M yang didefinisikan sebagai maksimum dari anggota nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya sampai dengan nilai mutlak Xk dikurang 1, 1 ditambah nilai mutlak Xk. Maka diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari M untuk setiap N anggota N yaitu Xn terbatas. Selanjutnya itu tentang kekonvergenan barisan. Definisi. Barisan A dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit fungsi AN untuk N menuju tak hingga sama dengan L. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif N sehingga untuk N lebih dari sama dengan N menuju nilai mutlak AN dikurang L kurang dari epsilon. Sebaliknya, barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang tak terhingga dinamakan divergen. Selanjutnya itu tentang sifat limit barisan. Sifat dari limit barisan jika barisan anggota AN konvergen ke L dan barisan anggota BN konvergen ke M. Maka 1. Limit fungsi AN plus minus BN untuk N menuju tak hingga sama dengan limit fungsi AN untuk N menuju tak hingga plus minus limit fungsi BN untuk N menuju tak hingga yaitu sama dengan L plus minus M. Yang keduanya itu ialah limit fungsi AN dikali BN untuk N menuju tak hingga sama dengan limit fungsi AN untuk N menuju tak hingga dikali dengan limit fungsi BN untuk N menuju tak hingga yaitu sama dengan L dikali M. Yang ketiga yaitu limit fungsi AN dibagi dengan BN untuk N menuju tak hingga, yaitu sama dengan limit fungsi AN untuk N menuju tak hingga dibagi dengan limit fungsi BN untuk N menuju tak hingga, yaitu sama dengan L per M. Untuk M tidak sama dengan 0. Barisan anggota AN dikatakan A monoton naik bila AN plus 1 lebih dari sama dengan AN. B monoton turun bila AN plus 1 kurang dari sama dengan AN.
Contohnya itu ialah tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini. AN sama dengan N dibagi 2N dikurang 1. Penyelesaiannya itu ialah ambil fungsi X sama dengan limit X dibagi 2X min 1 untuk N menuju tak hingga, yaitu sama dengan 1/2. Jadi, limit fungsi dari N dibagi 2N untuk limit fungsi N dibagi 2N dikurang 1 untuk N menuju tak hingga sama dengan 1/2. Artinya barisan AN konvergen menuju 1/2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.